Manusia secara jasmani mereka adalah tanah yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat gelap. Jadi sifat gelap dan jahat secara fitrah sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Kita menyebut kegelapan ini adalah hawa nafsu. Dan manusia secara ruhani adalah makhluk cahaya, karena jiwa adalah irama dari ruh. Dan lihatlah cahaya, ia begitu lembut, begitu halus tak terlihat, namun jelas tampak dan menampakkan segala sesuatu pada mata Anda. Bisakah kedua mata Anda melihat dalam kegelapan pekat tanpa cahaya sedikit pun? Jawabannya tidak bisa. Cahayalah yang menampakkan segala sesuatu, dan cahaya juga tidak terlihat tetapi jelas tampak. Sinar cahaya sangatlah lembut, sampai tak bisa diraba, tetapi bisa dirasakan kehangatannya. Hal yang paling menakutkan adalah menerima diri Anda sepenuhnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya, kita harus menghadapi kedua-duanya, yaitu cahaya dan kegelapan di dalam diri kita. Bisakah Anda memilih dua tuan sekaligus, sementara setiap tuan itu memerintahkan Anda ke arah dan jalan yang berbeda satu sama lain? Jawabannya tidak bisa. Anda tidak bisa menerima diri Anda seutuhnya. Anda tidak bisa menuhankan dua Tuhan sekaligus. Itu bertentangan dengan hukum fitrah. Dan ketika Anda memilih dua Tuhan sekaligus, itu adalah musyirik. Anda bisa menjadi baik di suatu waktu, dan di waktu lain Anda juga bisa menjadi makhluk jahat. Itulah tanda orang yang memilih dua Tuhan. Karena tauhid adalah jalan fitrah, memilih satu jenis pilihan adalah jalan fitrah. Jadi Anda hanya bisa memilih di antara keduanya, memilih hawa nafsu Anda sebagai tuan yang Anda layani, atau hidup murni dengan memilih ruhani Anda sebagai tuan yang Anda layani. Jika Anda menerima keduanya, itu adalah musyirik. Ini adalah pembahasan musyirik level selanjutnya, ketika Anda sudah bisa memahami realitas alam semesta dan diri Anda sendiri. Jadi saya harap Anda sudah memahami bahwa realitas diri Anda dan alam semesta adalah diri yang sama, yaitu sang hamba Tuhan. Setiap diri dalam perjalanan hidupnya akan mengalami dua pilihan ini, memilih Tuhan yang berada dalam tanah, sang kegelapan, atau menerima Tuhan yang berada dalam jiwa manusia, sang cahaya di atas cahaya. Ketika Anda memilih Tuhan yang ada dalam kegelapan tanah, yaitu hawa nafsu, maka Anda menjadi hamba dari hawa nafsu. Ketika Anda memilih Tuhan yang ada dalam jiwa Anda, yaitu cahaya, maka Anda menjadi pengikut para rasul, pengikut para nabi dan orang-orang bersih, yang mana statusnya disebut hamba Allah. Dan kegelapan di dalam tanah dinamai setan dan binatang buas, sementara cahaya dalam jiwa dalam Al-Quran dinamai Yasin dan Toha, atau sang utusan sejati yang awal dan yang akhir, sang Rasul sejati. Nabi Muhammad menamainya Ruh, atau Jibril. Nabi Isa menamainya Ruh Suci, atau Nur Muhammad yang dinamai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika Anda memilih jalan ini disebut jalan yang lurus. Namun ada jalan ketiga, yaitu jalan kemenangan. Sebelum memperkenalkan jalan ketiga, kita harus memahami dulu bahwa setiap diri tidak bisa menghilangkan kegelapan dan kejahatan dalam dirinya sendiri.
Lalu bagaimana caranya agar cahaya bisa menembus tanah? Bisakah cahaya menembus tanah? Bisakah cahaya menembus materi seperti tembok yang tertutup rapat tanpa celah sedikit pun? Dan satu-satunya yang tidak bisa ditembus oleh cahaya adalah tanah. Dan setiap benda materi di alam ini dasarnya adalah dari tanah. Makhluk berjasad di alam ini juga dasarnya adalah tanah. Jadi bagaimana caranya cahaya masuk ke kedalaman tanah yang gelap? Kegelapan dalam tanah tidak bisa Anda buang, tidak bisa Anda hilangkan dari diri Anda, karena jasad dan tubuh Anda ketika hidup sudah jadi bagian dari diri Anda. Dan kegelapan di dalam tanah pun tidak bisa dimasuki cahaya. Jadi ini adalah bagaimana cara Anda menerangi alam kubur Anda sendiri. Bagaimana caranya memasukkan cahaya ke dalam tanah yang tanpa ada celah setitik pun. Sebelum membahas hal itu, apakah Anda tertarik dengan pembahasan menuju tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan? Jika Anda tertarik, tulis di kolom komentar agar saya bisa melanjutkan episode selanjutnya dengan topik tentang tauhid dan syirik. Yang disebut manusia adalah diri yang memilih cahaya dalam jiwa sebagai penuntun dirinya, tetapi kejahatan dalam dirinya tetap ada dan akan selalu keluar setiap saat ketika energi kesadarannya melemah. Karena anugerah fitrah, manusia bukan saja memiliki cahaya namun memiliki kegelapan. Namun ada jalan ketiga, yaitu ketika Anda menjadi diri yang bijak. Jalan ini disebut jalan kemenangan. Itu artinya Anda menjadi tuan dari monster gelap yang berada di dalam tanah, yaitu hawa nafsu. Jadi pilihannya hanya satu. Jika Anda ingin memilih jalan tauhid, Anda harus memilih jalan lurus. Anda harus mengikat hawa nafsu. Ini adalah jalan pertama Anda untuk membuka gerbang menuju perang besar, yaitu menaklukkan hawa nafsu, sehingga Anda menjadi raja bagi diri Anda sendiri. Anda tidak bisa menerima diri Anda sepenuhnya jika ingin memilih jalan tauhid, sebab dalam diri Anda ada kegelapan murni yang jahat. Itu adalah gerbang gaib menuju alam setan. Dalam ilmu kejiwaan itu disebut hawa nafsu, tetapi dalam spiritual itu adalah gerbang gaib atau stargate menuju alam kegelapan. Jika gerbang gaib hawa nafsu terbuka, maka Anda akan mengundang makhluk jahat untuk mendampingi hidup Anda, menuntun segala keputusan Anda, bahkan mendikte kehidupan Anda. Dan sebaliknya, jika gerbang gaib ruhani yang terbuka akan mengundang Jibril atau ruh suci yang akan membimbing Anda menuju kemenangan, menjadi raja atas diri Anda sendiri, menjadi khalifah dan memiliki kebijaksanaan, sehingga Anda dapat menjadi hamba Allah yang murni. Jadi itulah mengapa Anda harus memilih salah satu jalan. Jika Anda memilih jalan keruhanian, itu artinya Anda harus tunduk dan taat kepada aturan agama-agama, dan semua aturan itu akan mengekang dan bertentangan dengan segala hawa nafsu Anda. Jadi mengapa sekarang ini dunia penuh kekufuran? Karena belum ada manusia yang menembus gerbang ruhani, dan hanya ada manusia-manusia yang menembus gerbang gaib kegelapan, sehingga alam semesta dipenuhi kekufuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.